Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa seluruhnya, hari ini kita akan mencoba untuk membuat atau mencetak tabel mahasiswa dengan DOM PDF. Namun sebelumnya yang harus kita lakukan itu adalah menginstal DOM PDF atau mengunduh DOM PDF melalui Composer. Oke, baik. Ada dua cara ya. Cara yang pertama dengan menggunakan terminal. Aktifkan terminal, kemudian ketikkan di root folder Laravel di sana Composer require verified Laravel DOM PDF. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa melalui command prompt. Dari command prompt bisa langsung diketikkan Composer require verified Laravel DOM PDF. Itu untuk mendownload DOM PDF dari Composer. Oke, berikutnya setelah kita lakukan instalasi, yang berikutnya adalah kita membuat root yang pertama. Rootnya cukup singkat saja. Yang pertama di sini root get project cetak mahasiswa add PDF L di sini L ya, ini L mahasiswa. Jangan sampai salah. Ini bukan I, ini adalah L kecil. Setelah kita membuat root, yang berikutnya kita membuat atau mengkonfigurasi app. Ya. app.php itu ada di bagian config. Ya, ada di bagian config atau folder config atau unit config. Nah, ini letaknya di sini. Ya. Boleh kita lihat di sini. Nah, ini letaknya di app di bawah Laravel. Nah, app kemudian di sini app ya, kemudian config app.php. Nah, ini silakan dibuka, di double klik seperti ini, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, kita lakukan konfigurasi di bagian providers. Di bagian provider, tambahkan, nah ini ya, ini yang ditambahkan. Nah, ini ya, kita tambahkan seperti ini. Ya, kita tambahkan verified DOM PDF service provider .2 class. Ini yang pertama di bagian provider. Yang berikutnya kita tambahkan di bagian alias. Di bagian alias kita tambahkan di sini PDF verified ya DOM PDF /packet class. Ini nanti akan kita pakai pada saat menggunakan controller. Ya. Berikutnya kita membuat controller. Membuat controller kita bisa lakukan melalui terminal seperti ini ya. Terminal, kemudian nama controller kita adalah cetak mahasiswa controller. Kita lakukan dengan menggunakan perintah artisan. Ya. Ya seperti ini. Artisan make seperti biasa ya. Controller ya, cetak mahasiswa controller. Nah, seperti ini. Tekan enter, kemudian kalau sudah ya, buka di nah ini ya. Posisinya ada di bagian provider ya. Maaf. Di bagian HTTP controller ya, kemudian buka cetak mahasiswa. Nah, ini. Nah, ini dia cetak mahasiswa. Kemudian yang harus kita buat di sini, yang pertama kita tambahkan di sini biasa ya, kita gunakan PackasDB ya, iluminasi support PackasDB ini dari tombol config ya, sudah ada tadi kalau kita cermati tadi di bagian app seperti ini ya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini.
iluminasi package DB. Ya. Package, nah ini dia, package DB. Ya ini ya. Oke, ini untuk database, alias untuk database. Ya, kita simpan di sini, package DB, kemudian use PDF, ya, use PDF, ini yang kita tambahkan di sini ya, use PDF, ya. Oke, ini cetaknya harus besar ya, sama ya dengan yang ada di app. Ya, ini sama. Nah, berikutnya kita membuat function untuk tampil. Sebenarnya ini untuk tampil di sini pengertiannya bukan menampilkan di bagian view ya. Kita akan menampilkan di function PDF. Ya. Apa yang kita tampilkan di sini ya, yang pertama kita memanggil mahasiswa ya. Kita membuat variabel mahasiswa data dari tabel mahasiswa di sini. Ya, limit 10 artinya 10 record ya, kemudian get ya diambil. Ini 10 record, jadi kalau sebelum 10 record ini halaman tidak akan berpindah ya. Ini bisa kita customize ya, kita misalkan kalau tampilannya besar-besar kita isi dengan 5 di sini. Kemudian yang berikutnya function PDF. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, ini yang sangat urgent sekali. Jadi di sini alias PDF kita set ya. Nah, ini ya make .pdf wrapper, set PDF ya, ukuran kertasnya A4 ya, kemudian landscape ya. Kalau kita ingin cetaknya lurus memanjang, kita gunakan portrait ya. Tapi kalau kita mencetak lurus menyamping itu dengan menggunakan landscape. Kemudian di sini load HTML dipanggil nih, load HTML this convert mahasiswa data to HTML. Convert mahasiswa data to HTML ada di bagian function di sini. Ya, apa yang di-convert? Ya, ini ya, yang di-convert sini adalah yang pertama data-data aja, menampilkan data-data. Ya, sini ya, laporan data mahasiswa ya. Kemudian ini nama kolomnya. Nah, di bawah itu adalah isi dari tabel dari tabel mahasiswa. Oke, ini ya ukuran minimalisasinya. Nah, ini ya seperti ini. Ini selesai. Selesai, di save ya. Kemudian yang berikutnya Anda ini nggak usah ya, Anda lakukan penambahan di bagian template. Di bagian template Anda tambahkan ini ya. Nah, ini ya, root L mahasiswa, ini L ya, bukan I. L mahasiswa, target blank. Beda dengan yang di atasnya ya, tidak ada target. Ini karena ada mencetak, kita lakukan target blank supaya membuat sebuah halaman baru. Ya. Kalau sudah disimpan, di save, nah berikutnya yang kita lakukan adalah menguji. Ya, menguji coba bagaimana mencetak ini di browser. Nah, ini sudah ada nih browsernya. Kita coba ya. Kita bisa refresh dulu ya. Refresh. Nah, untuk mengkustomisasi pencetakan, kita juga bisa menambahkan misalkan berdasarkan cetak per bulan atau cetak per tanggal. Nah, itu tinggal kita membuat form, kita tambahkan form di view nanti. Kalau ini tidak ada view, ya kebetulan tidak ada view, view-nya hanya kita hanya merubah di bagian template-nya saja. Jadi hanya bagian template, kemudian kita ubah, ya kita tambah ya dengan memanggil root untuk menjalankan pencetakan langsung dari controller. Nah, ada juga yang yang menjalankan mencetak itu di view dulu. Ya, misalkan kita memberikan kategorinya misalkan kategori untuk untuk
Misalkan target tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian kalau misalkan harus menggunakan harus menggunakan misalkan berdasarkan jenis kelamin ya berarti jenis kelaminnya apa. Oke ya, kita coba ya di sini laporan, kita klik cetak data mahasiswa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tadi target blank ya pada saat kita mengkonfigurasi bagian template. Ya di bagian template kita sana tambahkan apa namanya blank. Nah, ini fungsinya untuk membuat sebuah file baru nah seperti ini. Ini hasilnya. Nah, ini bagian bawahnya belum ditambahkan. Ini juga bisa ditambahkan ya. Misalkan contoh di sini ketua prodi ya, ketua prodinya siapa di sini. Ini juga bisa ditambahkan. Bisa dikustomisasi. Ini contoh membuat laporan dengan DOM PDF. Nah, untuk materi hari ini saya kira untuk mencetak dengan tabel mahasiswa saya kira cukup. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita ya untuk materi selanjutnya. Untuk cara menginstal DOM PDF akan saya sampaikan pada bagian yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.